Pria muda berbantalkan sapu. Postur tidur seperti kata surgawi. Kemudian balik dan ubah postur tidur. Berubah menjadi kata putra lagi. Dua kata digabungkan untuk membentuk putra surgawi. Memang, biarawan Buddha itu tidak salah tebak. Dia adalah orang yang nasib putra surgawi. Waktu berlalu dengan cepat, anak-anak telah dewasa. Zhou Chongbet dan kaliannya memainkan permainan, berperan sebagai kaisar. Daingu yang bodoh mengatakan bahwa dia adalah kaisar. Jadi dia menyuruh semua orang untuk berlutut dan bersujud. Tapi Zhou Chongbet tak mau. Saya adalah Daingu, saya tidak bisa sujud dengan santai. Jika saya bersujud, lalu Daingu berbalik, akan terjadi gempa bumi. Daingu tidak percaya. Memaksa Zhou Chongbet untuk berlutut. Chongbet harus mengikuti. Tapi baru saja berlutut satu kaki. Tiba-tiba bumi bergetar hebat. Daingu jatuh ke tanah. Zhou Chongbet tersenyum dan berkata bahwa apakah sekarang kalian telah percaya kataku? Tapi dia masih belum percaya. Jadi dia meniru Zhou Chongbet menjadi kaisar. Kita melutut bersama. Chongbet memegang topi rumput. Letakkan dengan lembut di kepalanya. Temperamen luar biasa, sangat keren. Dia duduk di atas batu besar. Baik keagungan maupun keren. Matuan terlihat terpesona. Semua orang di bawah buru-buru bersujud. Pada saat ini, topi rumput di kepala Chongbet seketika berubah menjadi mahkota emas. Daingu berdiri dan bertanya-tanya, mengapa Chongbet tidak jatuh? Kemudian semua orang terus berteriak-teriak, menyuruh Chongbet memberi mereka gelar. Kata-kata Chongbet sangat benar. Matuan. Ya, mulia. Anda akan menjadi ratu. Matuan sangat senang. Zhou Chongbet memakai topi rumput di kepala Tuan. Topinya langsung berubah menjadi mahkota emas. Setelah itu, dia kembali menunjuk Tang Hoa sebagai jenderal. Daingu dan Xiao Hu bertengkar dan ingin menjadi jenderal. Chongbet berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Oke, saya akan mengangkatmu sebagai kepala Qasim. Di sampingku." Ketika keduanya mendengarnya, mereka segera melepas celana mereka untuk memeriksa. Mengapa penis saya itu hilang? Kata-kata Xiao Zhou Chongbet sangat akurat. Tak duga bahwa di masa depan, keduanya benar-benar akan menjadi Qasim. Di adegan lain, Liu Bakon berkonsentrasi pada kultivasi. Kekuatan sihir telah meningkat pesat. Guru berkata dengan Liu Bakon, putra surgawi telah muncul. Menyuruh ia untuk turun gunung untuk membantu putra surgawi. Wajah Liu Bakon bingung. Dia bertanya dengan guru bahwa siapa putra surga. Gurunya mengatakan bahwa ini adalah rahasia. Jika ada kesempatan, pasti akan bertemu. Sebelum pergi, guru juga menasihati Bakon. Tapi sebelum kau turun gunung, saya ingin kau pergi ke Gunung Totin. Jadi, Liu Bakon pergi ke Gunung Totien. Tapi dia menemukan di dalam gua hanya ada satu kera putih yang telah dikurung selama ribuan tahun. Kera putih memandang Liu Bakon dengan sangat bersemangat. Karena mengikuti instruksi dari peri. Di masa depan, seseorang dengan nama belakang Liu akan datang dan menyelamatnya. Kera putih berkata kepada Bakon. Di atas meja ada 3 buku tintu dan 1 gambar orang. Setelah itu, setiap kali Anda menemukan Jenderal Harimau, harimau digambar akan berubah menjadi orang. Tunggu saja sampai kelima harimau itu berkumpul. Maka inilah saat ketika putra surgawi revolusioner. Liu Bakon menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan kera putih. Tapi rantai besinya sangat kokoh. Kera putih berkata kepada Bakon. Di dalam batu itu tersembunyi pedang ajaib besi yang tajam. Hanya pedang itu yang bisa memotong rantai besi. Tapi pedang hantu akan menerima Tuan. Hanya orang yang bakat yang bisa mengendalikan pedang yang layak mendapatkannya. Tapi Liu Bakon mencoba berkali-kali tapi tetap tidak bisa memegang pedang itu. Saat Bakon hendak menyerah. Pedang ajaib, pedang ajaib. Jika aku tidak bisa memilikimu,
Lalu bagaimana aku bisa membantu putra surgawi melenyapkan orang-orang jahat? Menolong semuanya. Pedang ajaib mendengar tentang misi Liu Bakon. Itu segera terbang ke tangannya. Liu Bakon sangat senang. Memegang pedang dan potong rantai besi. Adapun pengawal raja, Tran Huluong sekarang sudah dewasa. Untuk karir masa depan, dia memutuskan untuk pergi kemana-mana sendirian. Tetapi di tengah jalan, ia melihat tentara-tentara yang kejam membunuh orang yang tidak bersalah. Tran Huluong tidak bisa menahannya, jadi dia dengan berani membantunya. Tanpa diduga, musuh segera disergap. Tran Huluong terluka sehingga dia harus menyerah. Tepat pada waktu, dia bertemu dengan Zhou Chongbet yang menggembalakan kerbau. Entara-entara juga mengejar di sini. Segera bertanya kepada Zhou Chongbet bahwa apakah dia melihat buronan di sekitar sini. Tepat waktu ini, bawahan memperhatikan seseorang tergeletak di tanah. Tapi Zhou Chongbet mengatakan bahwa tak ada siapa-siapa. Jelas hanya ada seekor kerbau yang tergeletak di sana. Dia baru saja selesai berbicara. Tran Huluong segera berubah menjadi seekor kerbau. Yang Dewa. Saya mohon Dewa. Tolong Dewa membantuku. Tolong Dewa keluar dulu. Biarkan saya membersihkan tempat ini. Dewa juga lebih nyaman, kan? Apakah itu betul? Putra surgawi, Zhou Chongbet, baru saja memberi perintah. Tanpa diduga, patung Buddha memiliki berat beberapa ratus ton di aula besar. Dibangkitkan secara ajaib. Mereka berbaris secara berurutan. Perlahan melangkah keluar. Zhou Chongbet sangat puas. Akhirnya bisa membersihkannya. Pada saat itu, seorang biksu kecil tiba-tiba berlari. Biksu kecil bermaksud mengambil kesempatan untuk menghina Zhou Chongbet. Tapi disangka, dia merasa takut dengan pemandangan di depannya. Semua patung Buddha di aula besar berlari keluar. Biksu kecil itu buru-buru pergi melapor ke biarawan. Zhou Chongbet mendengar teriakan itu. Segera berlari keluar untuk memeriksa situasi. Baru saja mengetahui bahwa insiden itu telah terungkap. Aduh, jika mereka datang, maka konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Dalam keadaan darurat, Chongbet berlari ke depan patung Buddha. Dia bermaksud menggunakan tangan untuk mengangkat patung itu. Tapi dia sangat kecil di depan patung Buddha. Tidak bisa memindahkannya. Oleh karena itu, Zhou Chongbet memohon patung Buddha sekali lagi. Yang Dewa. Saya mohon Dewa. Tolong Dewa segera masuk ke dalam. Kalau tidak, ketika biksu datang ke sini, saya akan sengsara. Terima kasih. Chongbet baru saja menyela. Patung Buddha bergerak lagi. Fokus untuk berbalik dan memasuki aula besar. Chongbet bahkan terus mengingatkan mereka. Harus berbaris, harus berjalan dengan hati-hati. Saat ini, biarawan dan yang lainnya akan datang. Biksu kecil itu dengan bersemangat berkata kepada biarawan tentang semua yang dia lihat. Tapi biarawan tidak percaya sama sekali. Mereka tiba di depan aula besar. Tapi tidak melihat patung Buddha. Hanya melihat Chongbet menyapu tangga. Biarawan segera bertanya kepada biksu kecil. Bertanya bahwa patung Buddha di mana. Biksu kecil itu tidak tahu harus berkata apa. Tapi Chongbet di sebelahnya angkat bicara. Patung Buddha di aula besar. Jadi semua orang memasuki aula besar. Melihat patung Buddha yang sedang dibersihkan yang bersih. Segera memuji Chongbet atas kerja seriusnya. Puas, dia berbalik dan meninggalkan dengan puas. Tanpa diduga, biarawan baru saja pergi dari sana. Biksu kecil itu menemukan ada sesuatu tak benar. Ah, Kak, lihatlah. Posisi patung Buddha tidak benar. Pong Diu Fu Tuan. Pong Fu harus di sebelah kanan. Diu Tuan harus ada di sebelah kiri. Mereka buru-buru mengejar biarawan. Zhou Chongbet sangat khawatir. Uru-uru mengatakan dengan patung Buddha. Yang Dewa berada di tempat yang salah. Tolong ubah kembali. Ketika mereka mendengar itu, mereka segera pindah. Segera ganti posisi. Pada saat ini, Zhou Chongbet juga merasa nyaman. Jempolan untuk like dengan Dewa. Biarawan setelah kembali ke aula besar. Menemukan bahwa patung Buddha bukanlah tempat yang salah. Segera dengan marah memarahi biksu kecil itu. Mengatakan bahwa seorang biksu tidak boleh berbicara omong kosong. Tapi Anda mengatakannya 2 kali berturut-turut.
Oleh karena itu, biarawan menghukum mereka dengan 100 tongkat. Selain itu, tidak diperbolehkan makan malam. Zhou Chongbet sangat senang ketika mendengar ini. Mengungkapkan senyum puas.